Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati sahibul musibah sekeluarga besar, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan dan kesabaran kepada keluarga ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah kita semua termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mantap betul. Tak tahu berapa umur beliau ni. 17 orang masih. Apalah anak 4. Anak 2 masih. Anak nambah berarti. Masih ting-ting. Masih ting-ting. Alhamdulillah, luar biasa Pak. Saya terus terang Pak, saya khusyuk betul ngikuti baca Yasin. Kalau di kampung saya di OI itu, kalau baca Yasin itu kadang-kadang dapat pangkal ketemu ujung. Pak Kihun, tuh pelihun. Kemarin tetangga aku kelaparan. Umur masih belum sampai 50. Tetangga kelaparan, akhirnya dia makan mie goreng sama menantunya. Kekenyangan Pak. Kekenyangan tersele ini. Dijenguk bininya, ngapo kakak ini mungkin tidurnya udah rato kan? Dibangunkan sama istrinya. Tapi tidak bangun-bangun, mati. Beberapa tahun lalu kawan saya baru 3 bulan dapat gelar doktor, dosen UIN, mati. Ada orang umur 70 Pak, dia ngerokok kuat 2 bungkus sehari. Ada yang ngerokok sih? Aku ngerokok ini Pak, ngudut dia. Umur 70 Pak, akhirnya batuk-batuk ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok? Iya, berhentilah Pak. Umur kamu 70, istirahat dulu, kurangilah paling tidak. Iya dok. Akhirnya balik dia, masih namanya ngerokok Pak, sama pecandu kan, ngerokok terus dia. Bulan kedua batuk lagi Pak, datang ke dokter lagi. Bapak masih ngerokok? Iya dok. Pak, berhentilah, tolonglah, berhentilah. Kalau kata Allah aku mati, iya, mati aku Pak. Kalau Allah tidak, dalam hidup pun aku tidak mati Pak. Gawe. Maka meyakini bahwa kematian di tangan dan dalam genggaman kekuasaan Allah Ta'ala, ini yang dimaksud dengan tauhid kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi agama kita melarang kita meraung-raung. Ngapunian mbak mati dulu, anaknya masih kecil-kecil. Ngapunian, ngapo dak yang tua duluan. Tetangga aku dah tua, dah mati-mati juga. Ngapo mbak laki aku dulu mati, istri aku dulu mati. Inilah yang dimaksud, inilah makna iman. An tu'mina billah wa malaikatihi wa biqadri khairihi wa syarrihi. Nangis boleh. Menangis bersedih tak masalah. Tapi larut dalam kesedihan sehingga kita lupa untuk beraktivitas, maka ini akan jadi masalah. Rasul pun meneteskan air mata ketika anaknya Ibrahim dari seorang perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah meninggal. Rasul meneteskan air mata. Kata Umar, "Amma radita ya Rasulullah, apakah engkau tak ridha wahai Rasulullah atas kematian anakmu?" Apa kata Nabi? Ini bukan air mata ketidakridhaan. Ini adalah air mata kasih sayang. Maka Pak Bu bersedih boleh, tapi jangan terlalu dalam kesedihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seseorang yang meninggal anaknya. Orang ketika ditimpa musibah, hadis melayang, ayat pun hilang. Datang Nabi menegur orang yang meninggal dunia. Lalu apa kata dia? Engkau tak tahu rasanya merasakan kehilangan seorang, pergi engkau. Lalu kemudian ada orang lain datang mengingatkan bahwa itu tadi adalah Nabi. Saat itu dia tersadar. Lalu dia mengejar Nabi dan memohon maaf. Apa kata Nabi? As-sabru fi sadinatil ula. Sabar pada pukulan pertama. Pukulan yang sangat-sangat berat. Datang tetangga, datang sahabat, datang rekan satu kantor, memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, tujuan kita datang hari ini, malam hari ini,
kita sedang membuktikan, mengukur iman kita. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tak dianggap beriman kalian sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, udhkuru mahasina mautakum. Orang sudah meninggal ini Pak, sebut yang baik-baik. Yang jahat jangan disebut. Kalau orang hidup, jeleknya kita sebut, kita mesti minta maaf. Lalu bagaimana mungkin kita meminta maaf kepada orang yang telah meninggal? Oh, almarhumah ini orangnya santun. Kalau datang majlis taklim dia paling sibuk, bawa snack segala macam. Oh, macam mana kita Ramadan ini kalau nak ratik beliau ini, siapa nak jadi imam? Sebutkan yang baik-baik saja. Oh, anakku dulu beliau yang ngajar ngaji. Untuk apa? Sebagai motivasi bagi generasi-generasi berikutnya. Yang ketiga, wakafa bil mauti wa izah. Jadikan kematian ini sebagai pelajaran. Jangan mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tak lain dan tak bukan adalah amal soleh. Kata Nabi, man syahidal janazata, siapa yang menghadiri jenazah hatta tusalla 'alaiha, lalu dia ikut menyolatkan, lahu qirat, dia dapat pahala 1 qirat Pak. Yang kemarin datang ke rumah duka, ikut menyolatkan di masjid atau di rumah ini, dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang datang ke jenazah hatta tudfan, dia ikut menyolatkan, ikut mengantar sampai ke pemakaman, lahu qiratani, dia dapat pahala 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratani ya Rasulullah, apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Kata Nabi, mislul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Bapak Ibu yang pernah haji umrah tahu berapa kilo panjangnya bukit Uhud itu. Maka Pak, kalau orang ngajak solat. Tapi aku yakin kalau jamaah Nurul Salam, tempat aku Pak, kalau datang kematian, mereka takziah, diajak solat sibuk di pagar main handphone. Di pagar. Laju bang, dulu bang. Aku tak ngerti, mereka dah galak solat, aku tak tahu bacaannya, atau memang malas. Kalau tak tahu bacaannya, kan kerimut-kerimut ke bibirnya. Kan tak tahu juga wong. Modal Allahu Akbar baik tak? Aduh, dia saking groginya solat jenazah, Allahu Akbar, pakai rukuk dia Pak. Allahu Akbar dia. Ditanya ngapa rukuk? Ini Pak Ustaz, jenazah ini terlalu banyak dosa Pak Ustaz. Makanya aku pakai rukuk kata dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Ustaz, kami rumah jauh Pak Ustaz. Kami di luar kota Pak Ustaz. Kami tak sempat datang ke pemakaman Pak Ustaz. Kami juga tak sempat menyolatkan Pak Ustaz. Bapak Ibu jangan bersedih. Orang beriman tak pernah sedih. Ketika Aisyah bersama Rasulullah melewati pemakaman Baqi, apa kata Nabi? Wahai Aisyah, ketika engkau lewat pemakaman Baqi, maka ucapkanlah assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullahu almustaqdimin wal mustakhirin nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Maknanya apa? Doa tak pernah putus. Yang ngaku sahabat baik, ucapkan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang mengaku anak soleh, sayang sama ibunya, ucapkan rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi yang pertama, kata dalam mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran, kalau Quran itu dikhatamkan, fahuwa hasanun. Pilihan pertama, datang rindu anak-anak dengan ayahnya, datang rindu anak-anak dengan ibunya, jangan berkalau-kalau. Kalaulah dulu emakku masih hidup, kalaulah dulu bapakku masih hidup, jangan berkalau-kalau. Kenapa? Fa innalau miftah abwab asyayatin. Sesungguhnya kalimat lau, kalimat kalau itu pintu masuknya syaitan. Datang rindu buka Quran, khatamkan Quran. Pak Ustaz, 30 juz Pak Ustaz Quran itu. Baik, ambil pilihan kedua. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu ada hati. Wa qalbul Quran ya surat Yasin. Faqra'uha limautakum, dan hatinya Quran surah Yasin. Baca untuk orang meninggal. Baca surah Yasin. Ustaz, 83 ayat Pak Ustaz, panjang nian. Apalagi nak nurut pemimpin Yasin tadi, saro, payu, ambil yang ketiga pilihan terakhir. Bacakan Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Ustaz, aku kadang ingat, kadang lupa Pak Ustaz Al-Fatihah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Temui Pak RP, ambil surat belangku mati.
minta surat mati be. Mana bukti sayangmu pada ayahanda? Mana bukti sayangmu pada ibunda? Kalau hanya untuk baca surah Al-Fatihah saja kau tak sempat untuk almarhum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran sampai, datang sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, ummi matat. Ibuku meninggal wahai Rasulullah. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah untuk almarhumah ya Rasul? Kata Nabi, bersedekahlah. Bersedekah untuk ibumu. Ayu sadaqatin afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Saqiul ma. Membuat, kalau kita sekarang Pak, sumur bor. Karena dulu di Arab susah air mahal, jadi buat sumur bor. Namun sekarang kan sumur bor banyak, banyu pucuk bawah kiri kanan tidak. Tapi untuk masjid bolehlah air. Untuk masjid bolehlah. Jadi bersedekah, datang rindu, lagi jalan bawa mobil, nampak banner pembebasan lahan masjid 1 meter, 101 meter 1 juta. Ada duit 1 juta, temui DKM masjid. Ketua masjid, ini aku ada duit 1 juta, ku niatkan untuk almarhumah ibunda, untuk almarhum ayah. Sampai Pak Ustaz? Insya Allah sampai. Apalagi yang sampai? Puasa sampai. Man mata, siapa meninggal? Fa'alaihi siyam, dia punya utang puasa. Soma'an huwaliyuhu, maka ahli warisnya lah yang membayarkan puasanya. Apalagi yang sampai? Haji sampai. Satu ketika Nabi melihat orang bertalbiyah, labbaik Allahumma syubruma. Nabi bertanya, man syubruma? Siapa itu syubruma? Kata orang ini, akhi, saudaraku. Kalau begitu, engkau sudah haji? Belum. Kalau begitu, hajikan dirimu dulu, lalu engkau datang lagi tahun depan, baru hajikan saudaramu. Ini dalil bahwa badal haji boleh, tapi cari orang-orang terpercaya, cari mahasiswa-mahasiswa terpercaya. Karena macam ini Pak, saya punya pengalaman dulu, ada orang yang waktu mulu yang didorong ini bukan badal, didorong, tapi upan dorong, pas tawaf, lantai 3, baru mutar dikit, kena angin sepoi-sepoi, tertidur mulu waktu nih juga sih. Baru tidur Pak, lemak didorong kan, tidur. Baru 3 putaran, cuman. Wak, lah sudah, lah selesai. La ilaha illallah. Baru 3 Pak padahal. Maka cari orang-orang yang amanah, mahasiswa-mahasiswa amanah yang menunaikan badal haji kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kematian ini sebagai pelajaran bahwa kita berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, nanti pun kita akan kembali ke tanah dan akan dimakan oleh cacing tanah. Lalu apa yang mesti kita sombongkan? Dulu waktu masih aktif bekerja, tugas, badannya besar, suaranya keras, semua anak buahnya takut ketika memanggil. Lalu setelah hari berganti, musim berubah, tubuh pun mulai rapuh, dia menjadi tua. Apa yang dia bawa? Pangkatkah? Jabatankah? Hartakah? Nama besarkah? Semua itu hilang. Semua itu hanya akan menjadi puing-puing kenangan masa lalu. Yang kita bawa tak lain dan tak bukan adalah amal soleh. Kalau manusia mati, maka dia akan diikuti oleh 3 orang, 3 hal. Yarji usnani wa yabqa wahidun. Yang pertama ahluhu, keluarga. Keluarga, anak, istri, handai taulan datang ke pemakaman. Yang kedua apa? Hartanya. Mobil Pajero datang. Alphard datang. Semua mobil mewah datang. Sampai di mana? Pelataran parkir pemakaman. Yarji usnani wa yabqa wahidun. Yang 2 ini balik. Yang tinggal 1. Apa dia? Wa amaluhu, amal solehnya. Hari pertama anak istri menangis. Hari kedua masih bersedih. Hari ketiga anak buka laci ayahnya. Dia cari STNK BPKB. Balik namo. Kalau namo almarhum mirat. Balik namo dulu. Hari kelima istri yang di kamar lah mulai senyum-senyum nonton stand up komedi. Hari ke-6 bukan terbaca, hari ke-7 laki lagi bini. Pak, kalau ada ibu istri suami meninggal, dicium dari ini Bu. Ini cerita Bu ya. Ini antar kita be. Bapak udah dengar kok. Jangan cerita kamu. Bininya, lakinya mati, dicium dari ujung kaki sampai ujung rambut Bu. Masih hidup kemana baik? Mati dicium ujung kaki sampai ujung rambut. Masih hidup dicuil laki pinggangnya. Ajak kanjinian. Ada Pak? Ada Pak? Ada orang itu. Dan masih hidup nak nyiumnya. Lah mati untuk apa lagi dicium?
Biasa, nangis yang bukan main. Pokoknya kepala kena dientukkan. Biasanya yang model mak ini tak kelama belaki lagi. Aku tak percaya. Iya. 40 hari. Saya, Pak, Bu, satu ketika orang rumah saya sakit. Bu, Pak, sakit. Demam. Jadi pagi itu aku ngantar anak sekolah. Kataku, nak, kita pagi ini sarapan mie goreng benak. Payu ya, katanya, mie goreng. Uang rumahku nak marah kalau makan mie goreng anak. Payu, aku dah banyak masak. Aku buatkan mie goreng dia. Ngantar sekolah tiga-tiganya. Waktunya tak sama. Habis itu aku balik aku nyuci, aku ngepel nyuci ngepel segala macam. Habis itu nyemput mereka sekolah siko-siko. Habis itu ngantar mereka les, nyemput lagi, ngantar mereka tahfiz sampai jam 5 aku nyemput lagi, Pak. Habis itu aku terseleng ini, Pak. Mengis aku nekat uang rumah, cak mana kata uang rumah, langsung aku pecet betisnya, cepat sembuh budak, kata aku, mati aku. Saya dari kejadian ini, Bu, saya punya satu kesimpulan. Kenapa seorang suami kalau istrinya meninggal kawin lagi? Susah dewean, Pak. Kami laki-laki ini penakut, Bu. Takut makan sendirian, takut tidur dewean, takut mandi dewean. Penakut kami ini. Bukan kekanjian. Namun kanji itu bawaan lahir memang. Kami ini penakut lanang ini. Makanya ada orang nuju hari, dia ngomong, Pak, nuju hari. Ini hari ketujuh, Pak. Ngomong sama Pak Ketip. Pas sudah salam-salaman, Pak Ketip, jangan lupa minggu depan Bapak datang lagi. Ngapa? Aku nak akad nikah. La ilaha illallah, kawin. Benar baik. Kuburan bini kau belum kering. Iya, Pak Ketip, memang 7 hari baru meninggal, tapi sakitnya udah 3 tahun. Lame puase 3 tahun lebih. Aku nak begini lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan saya, Ibu, selagi punya suami, jaga suami. Ustaz, suami aku kalau marah-marah ya Pak Ustaz. Sabar, ini barang langka. Perlu dibudidayakan. Sabar. Kalau dia marah-marah, ibu kan hobi nyanyi organ tunggal. Nyanyikan, bila kamu di sisiku. Menlah dia pensiun, masih nak marah-marah. Ibu perlu nyanyikan lagu, bila Israel datang memanggil. Dia baca ngomongnya lagi, lah pensiun masih marah-marah. Pak, marah itu kawan setan. Maka agama mengajarkan kalau engkau marah dalam keadaan berdiri, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Berbaring masih marah, ambil wuduk dalam bak sana. Masih marah juga nyebur dalam bak itu. Lah nyebur masih marah, bapak ibu bukan berkawan dengan setan, bapak ibu lah setannya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siksa umur panjang ini insyaallah kita istiqomah bahwa kita sadar diri, kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang Allah titipkan umur panjang, baik juga amal perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Dan seburuk-buruk manusia, orang yang Allah titipkan umur panjang, bertambah umurnya tak juga membuat dia rindu dengan rumah Allah. Bertambah umurnya tak juga membuat dia rindu dengan majlis taklim. Bertambah umurnya tak membuat juga dia terus menyambung silaturahim. Ini adalah seburuk-buruk manusia. Pak Bu, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 dan 70. Tak lebih. Kalau lebih dikit itu bonus. Ada orang umur 80 berdoa kepada Allah, Allahumma tawwil umri ya Rabb. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Umur 80. Minta panjang umur. Akhirnya ditambah oleh Allah 10, celentum jadi 90. Lah 90 bacanya satu gua berdoa lagi, Allahumma tawwil umri ya Rabb. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. La ilaha illallah. Tinjau 10 celentum jadi 100. Umat Muhammad kalau umur 100 tak terkeruan lagi mana kepala mana kaki. Terkisal-kisal di bucu kamar tu lah. Akhirnya manggil cucu, "Cung sini kau, Cung. Ngapo yai? Alang kesepi Palembang ini." Lah. Mana nak rame menterkisal-kisal di bucu kamar bae. Kita mau dek kini layo, Cung. Lah Palembang lagi sepi. Apalagi layo. Akhirnya dia ke layo. Sampai ke layo bertanyaan, mana Haji Rahmat, Haji Zamroni, Haji Asad, mana dah kata, lah mati galo yai. Yai itulah belum mati gitu dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir,
Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Dengan umur panjang ini kita istiqomah sampai akhir hayat kita, amin. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh dan solehah, yang tidak saja menjadi penyejuk mata di alam dunia, tapi juga akan menjadi pelipur lara bagi kita di alam barzah nanti. Andai ini ahad terakhir bagi kita, andai ini Muharram terakhir bagi kita, kita berhusnuzon. Mudah-mudahan kita akan tutup mata kita insyaallah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Wallahul hadi ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.